LPKRI ini menjadi sebuah lembaga negara yang hari ini kita pegang untuk kita bisa buktikan pada negara, kan gitu. Apa yang kemarin kita sampaikan ke istana itu menjadi satu rujukan bagi negara bahwa kali ini para Raja Sultan terbuka dengan negara. Jangan lagi ada sebuah momok ketakutan dengan munculnya Raja Sultan, ya, sebuah ancaman gitu. Ini yang harus kita garis bawahi. Munculnya keluarga besar kita, Kesultanan Kerajaan Nusantara ini bukan menjadi sebuah ancaman, justru negara ini harus bisa bermitra yang baik lah dengan kita. Walaupun kita tidak punya kekuasaan, tidak berikan kewenangan penuh, tetapi kita masih mempunyai kewenangan wilayah adat kok, dan juga masyarakat adat, kan gitu. Dan semua undang-undang masyarakat adat itu diatur oleh negara, keperuntukannya. Itu sangat luar biasa. Bagaimana undang-undang itu mengatur masyarakat hukum adat menjadi sebuah prioritas. Ini sebenarnya harus sejahtera masyarakat kita. Gitu. Jangan masyarakat kita hari ini konteksnya hanya disuruh untuk bertahan hidup. Ya karena kita ini semuanya adalah hidup, semuanya pasti bertahan hidup. Orang mau dikasih penghasilan mau 2 juta sebulan, 500.000 sebulan. Konteksnya bertahan hidup gitu, karena apapun ceritanya gitu. Tapi kan bukan itu tujuan negara harusnya. Para Raja Sultan dulu bisa memakmurkan seluruh masyarakat Nusantara. Dengan konteksnya apa? Belum ada industri kok dulu. Dengan lahan-lahan produktif, dengan cocok tanam, sektor pertanian. Itu bisa membuktikan kesejahteraan dan kemakmuran. Mungkin ada beberapa sistem kerajaan kesultanan yang notabene tanda kutip ya, yang lu sekarang suka bilang ya bahwa adanya otoriter ya, lebih ini kan gitu. Tapi kan pada konteks mensejahterakan masyarakatnya, itu memang tugas kita tuh, melakukan sosialisasi. Para raja ini ya konteksnya harus mensejahterakan rakyatnya, kita nggak berpolitik kan. Di situ kan kita juga sebutkan, kita ada sebuah formula bagaimana para Raja Sultan ini bisa bertugas ya sesuai dengan fungsinya, bukan cuma hanya seremonial budaya saja gitu. Kita udah stop, kita udah nggak lakukan itu. Biar para seniman budayawan yang kita berikan kesempatan untuk itu. Para Raja Sultan bersama-sama negara hari ini kita itu memikirkan bagaimana kita punya rakyat semua sejahtera. Itu pada konteks yang harus kita berikan edukasi kepada para Raja Sultan semuanya kan. Bukan mengajar-ngajar anggaran seni budaya lah segala macam. Biar itu para seniman budayawan lah yang untuk menjaga tradisi-tradisi itu di daerah masing-masing. Kita para Raja Sultan berpikir sebagai negarawan, bukan hanya sebagai budayawan. Kita ngurusin sanggar ini, sanggar itu. Biar para seniman lah itulah. Kapasitasnya kita seperti itu. Makanya LPKRI ini menjadi sebuah lembaga negara yang hari ini kita pegang untuk kita bisa buktikan pada negara, kan gitu. Apa yang kemarin kita sampaikan ke istana itu menjadi satu rujukan bagi negara bahwa kali ini para Raja Sultan terbuka dengan negara. Jangan lagi ada sebuah momok ketakutan dengan munculnya Raja Sultan ya, sebuah ancaman gitu. Ini yang harus kita garis bawahi. Munculnya keluarga besar kita, Kesultanan Kerajaan Nusantara ini bukan menjadi sebuah ancaman, justru negara ini harus bisa bermitra yang baik lah dengan kita. Walaupun kita tidak punya kekuasaan, tidak berikan kewenangan penuh, tetapi kita masih mempunyai kewenangan wilayah adat kok, dan juga masyarakat adat kan gitu. Dan semua undang-undang masyarakat adat itu diatur oleh negara, keperuntukannya. Itu sangat luar biasa. Bagaimana undang-undang itu mengatur masyarakat hukum adat menjadi sebuah prioritas. Ini sebenarnya harus sejahtera masyarakat kita gitu. Jangan masyarakat kita hari ini konteksnya hanya disuruh untuk bertahan hidup. Ya karena kita ini semuanya adalah hidup, semuanya pasti bertahan hidup. Orang mau dikasih penghasilan mau 2 juta sebulan, 500.000 sebulan. Konteksnya bertahan hidup gitu, karena apapun ceritanya gitu. Tapi kan bukan itu tujuan negara harusnya. Para Raja Sultan dulu bisa memakmurkan seluruh masyarakat Nusantara. Dengan konteksnya apa? Belum ada industri kok dulu. Juga saya menghimbau para seluruh yang mulia semua, para Raja Sultan, semuanya kalau bisa udah membuka posko pengaduan dari masyarakat ya. Gitu. Mumpung hari ini Pak Prabowo Presiden terbuka menerima masukan-masukan dari rakyat. Makanya pentingnya para Raja Sultan hari ini membuka diri untuk rakyat gitu ya. Bukannya saya
melarang untuk kita ini menghidupkan tradisi. Dan itu penting. Tradisi budaya itu penting di wilayah masing-masing untuk kita lestarikan. Dan kalau bisa, tradisi budaya ini bukan sifatnya seremonial, harus tetap melekat gitu. Di jati diri bangsanya harus melekat, dan itu menjadi ciri gitu. Nah, selama ini kan bahwa tradisi budaya cuma sifatnya seremonial saja ya. Keraton didorong jadi cagar budaya, di situ ada APBD gitu. Ini seolah-olah bahwa kerajaan kesultanan disupport dengan dana besar. Tapi kenyataannya, dalam APBD itu tidak ada di situ kita dalam LPG-nya boleh memasukkan kita beli daging, beli beras, kita buat gaji abdi dalam kita. Nggak ada itu anggaran itu. Jadi buat apa anggaran besar juga cuma hanya buat tradisi saja. Berarti kita, para Raja Sultan, ini kita menjadi apa? Menjadi pembantu di rumah sendiri. Kan gitu. Nah inilah harusnya Raja Sultan semuanya. Istananya jangan dijadikan cagar budaya. Ini mau saya. Jadi identitas jati diri bangsa ini tetap ada. Masih ada rajanya, masih ada sultannya. Bagaimana kerajaan yang sudah hancur oleh Belanda? Nah, yang sudah hancur ini kita bikin miniaturnya ya menjadi satu simbol lagi yang dimana ini istana sultan gitu. Jadi keberadaan sultan tetap ada. Sehingga masyarakat sudah mulai lagi untuk bisa melakukan interaksi dengan sultan-sultan dan dengan raja ini wilayah masing-masing. Curhat, permasalahan yang ada, ya kan, mau komplain apa, sampaikan ke sultan. Nanti para raja sultan ini menyampaikan kepada penguasa di wilayah, baik wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Nah, ini kan sebuah sinergi yang bagus, ya. Jadi bukan kita para raja sultan hanya cuma di packaging budaya, kita seremonial saja, gitu. Jadi ini yang saya keberatan lah, saya sebagai salah satu sultan di Cirebon ya.